Saat Wongsong memikir itu, dia berkata, "Kalau kau tahu perbedaan itu, maka itu adalah juga alasan kenapa aku harus membunuhmu," ucap orang tersebut. Dia tiba-tiba menggunakan salah satu jurusnya, yaitu Vortex Blast. Dan sebuah angin topan muncul di hadapan mukanya. Angin putaran yang seperti Getsuga Tensei antara Kiba dan Akamaru ya. Di sana terlihat menyerang Wongsong. Wongsong di sana bersiap-siap untuk menghindarinya. Dia menghindar ke kanan, namun tiba-tiba angin itu mengikutinya, lalu menghindar ke kiri. Begitu juga angin itu mengikutinya. Akhirnya terlihat bekas dari serangan angin itu. Daya serangnya mematikan semua bagian yang mengenainya. Tekniknya juga sangat rusak. Terlihat batu dan tanah di sana terbelah karena angin itu. Bagian yang mengenainya seperti bagaikan terkena tornado. Serangan itu tidak main-main. Dengan putaran yang sangat cepat, musuh dapat terlahap oleh aliran anginnya, mencabik-cabik setiap organ yang disentuhnya, ucap Wongsong. Hembusan angin ini, serangannya pun sama mematikannya. Tapi selama aku tidak menyentuhnya, kurasa semuanya akan baik-baik saja, ucap Wongsong. Lalu dia pun menggunakan jurusnya. Baiklah kalau begitu. Bukan hanya dia yang punya jurus yang mematikan, aku juga punya, akan kugunakan Divine Spear of the Ending Night. Cah. Lalu ditambahkan dengan intimidasi Ki. Begitulah cahaya sangat terang juga gelap berbarengan menyerang musuhnya. Di sana terlihat hutan yang tadinya gelap gulita kini terlihat sangat terang oleh serangan milik Wongsong. Di sana Wongsong mengenai serangannya. Apaan ini? Ucap musuhnya. Dia berkata begitu. Aku. Dia merasakan sesuatu seperti hal yang tak pernah dia rasakan. Dia merasakan keringat muncul dari seluruh tubuhnya. Dia berkata, apa ini? Aku gugup melawan cecunguk seperti dirinya. Selain itu, rasa takut ini. Namun dia membulatkan tekadnya. Tidak, tentu tidak. Aku tidak pernah gugup, ucapnya. Dia mengeluarkan Spear Aura lagi. Lalu dia mengeluarkan Blade Auranya juga tidak mau kalah. Wongsong menggunakan hal itu. Blade Aura ya, kalau begitu akan kugunakan ini intimidasi Ki. Dengan auraku akan kututupi tombakku dengan intimidasi Ki dan menggabungkan keduanya. Lalu Wongsong menggabungkan intimidasi Ki ke dalam tombaknya. Teknik ini akan kusebut sebagai intimidasi Spear Aura. Dan gelang besi ini sebaiknya aku lepas saja dulu. Orang ini cukup kuat. Walaupun level dia tidak ada apa-apanya dibandingkan pemimpin, tapi jelas sekali orang ini lebih kuat dari Demonic King Dark of Pursuit. Level kekuatannya setara dengan Demonic King yang lain. Lalu Wongsong menggunakan jurusnya kembali, Divine Spear of the Ending Night. Dar, begitulah tusukan-tusukan dari tombak Wongsong melaju ke arah musuhnya. Musuhnya juga tidak mau kalah, dia kembali menggunakan Vortex Blast. Dar, kedua kekuatan itu pun beradu. Di sana dua kekuatan itu pun saling lewat satu sama lain. Vortex Blast akan mengenai Wongsong, sementara Divine Spear milik Wongsong akan mengenai musuhnya. Terlihat keduanya akan terkena serangan masing-masing dan dah. Lalu juga dah, kedua orang itu langsung terpental ke belakang. Mereka saling melihat satu sama lain. Mereka kesal karena terkena serangan satu sama lain. Cih, sialan, ucap mereka berdua secara bersamaan. Lalu mereka berdua pun kembali menggunakan serangan terkuatnya. Wongsong dengan kesusahan dia mencoba untuk membayangkan sesuatu. Akhirnya dia memutuskan, baiklah kalau begini, lupakan soal gelang besi ini. Situasi ini lebih serius dari yang kukira, ucapnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Wongsong melepaskan semua gelang besinya yang ada di tubuh. Terlihat pagi yang cerah pun kini menjadi sangat intens. Awan-awan tidak karuan terkena angin dari musuh Wongsong. Lalu Wongsong juga tidak mau kalah. Di sana angin itu semakin banyak, bahkan semakin besar seperti tornado. Wongsong juga tidak mau kalah, asalnya hanya tusukan kini menjadi tebasan yang sangat cepat. Di sana mereka tidak berdua sama sekali tidak mau kalah. Terlihat malam itu bahkan menjadi sebuah malam yang sangat terang walaupun pagi telah terbentang di sana. Wongsong di sana bersiap-siap dengan teknik yang berikutnya. Baiklah kalau begitu, Divine Spear Ending Night kembali digunakan. Cah, Wongsong memutar tombaknya untuk menghindari beberapa serangan dari Vortex Blast milik musuhnya. Sialan, ucapnya. Wongsong terkena beberapa tebasan dari hal itu. Kembali lagi kena
Divine Spear of the Ending Night digunakan oleh Wong Song setelah berkali-kali. Tekniknya lambat laun akan melemah. Tetap saja tekniknya masih susah untuk ketembus, ucap Wong Song. Tapi dia menemukan sesuatu. Teknik Divine Spear of the Ending Night ini tak lama lagi akan menghabisinya. Teknik Spear Divine Ending Night ini mampu mengikat targetnya dengan area serangan tombak yang luas. Wong Song berpikir begitu. Ketika akan menghabisi target tersebut, teknik ini merupakan teknik yang krusial dalam Art of the Sector tombak. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Ucap Wong Song dalam hatinya. Sementara orang ini, dia berkata, berdebah ini. Tombaknya perlahan-lahan mengikatku. Walaupun Vortex Blastku terus mengenainya, tapi akulah di sini yang sedikit terdesak. Salah satu gerakannya memang benar-benar menyulitkan. Jika saja aku salah sedikit gerakan, aku pasti akan mati karena tombak itu. Menggunakan Vortex Blast bertubi-tubi bukan solusi sekarang. Tidak ada cara lain, ucapnya. Bagaimana aku bisa mengarahkan semua yang kupunya untuk melawan orang seperti ini? Dia akhirnya serius akan mengeluarkan jurus yang terkuat, The Plug Vortex Blast of the Black Victory. Dia berkata, hindari ini kalau kau bisa. Rasakan ini. Ya. Terlihat angin yang asalnya kecil sekarang menjadi sangat besar. Ukurannya sebesar gunung bertingkat akan melaju ke arah Wong Song. Di sana Wong Song melihat itu. Tekniknya nampaknya ini adalah pemungkasnya ya. Baiklah kalau begitu akan kuladeni dengan sekuat tenagaku. Akan kukeluarkan jurus pamungkasku juga. Flow of the Divine Dragon. Lalu mereka berdua berkata, mati kau. Ledakan energi terjadi di sana. Angin puyuh itu menelan naga milik Wong Song. Terlihat ledakan di sana sangat jelas, bahkan memporak-porandakan area sekitar. Hutan yang dulunya lebat kini menjadi sebuah lapang yang sangat lega. Di sana dia berkata, hampir saja, namun itu semua tidak berguna. Akhirnya naga milik Wong Song menghancurkan topan milik sang musuh. Pertarungan dengan Farm of Blood of the Jade sebelumnya benar-benar membantuku kali ini, ucap Wong Song. Akan tetapi aku dapat mengalahkannya karena Flow of the Divine Dragon ini lebih kuat dari tekniknya. Kalau saja aku terlambat menggunakannya. Terlihat dia sudah tertusuk oleh tombak milik Wong Song. Dan terlihat dia sepertinya sudah kehilangan kesadaran. Yang paling penting, siapa yang dapat berdiri tegak setelah pertarungan dan siapa yang tumbang, itulah yang terpenting dalam hal ini. Dan yang terkuat itu adalah aku, ucap Wong Song dalam hatinya sambil melihat musuhnya tumbang. Di sana dia menyayat nadinya. Aku memotong setiap urat dalam lenganmu. Jangan khawatir akan pendarahanmu. Kau akan baik-baik saja. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kau mengincarku? Ucap Wong Song bertanya. Sementara itu musuhnya masih parengis. Dia berkata, si bodoh ini, apa kau pikir aku akan beritahumu? Kalau begitu, ucap Wong Song, tidak mau menjawab pertanyaanku. Aku hanya perlu memaksamu untuk menjawabnya. Dengan muka menyeramkan, Wong Song berkata demikian. Akhirnya singkat cerita, karena tidak kuat, dia berkata, berhubung aku orangnya penyabar, aku akan menggunakan ini saja, Crossbone of the Squeeze Muscle. Dia mentotok tenggorokannya sehingga dia tidak bisa bicara. Lalu bernapas pun kesulitan. Tenggorokanmu sudah kumatikan, kau takkan bisa bersuara lebih banyak lagi. Lalu tangannya pun dipatahkan satu persatu. Namun yang lebih gilanya lagi dan lebih menyakitkan, dia tidak bisa berteriak kesakitan karena tenggorokannya ditotok. Wong Song di sana berkata, bilang padaku kalau kau berubah pikiran. Baiklah, ucap musuhnya berkata begitu, tolong. Di sana Wong Song berpikir dia menyerah lebih cepat dari yang kukira. Namun di sana musuhnya berkata, aku adalah anggota The Heaven. Sebelum omongannya selesai, sebuah pedang terlihat dilemparkan ke arahnya. Wong Song di sana berhasil menghindar, namun pedang itu dari awal memang menyentuh musuhnya dan menyerang musuhnya. Terlihat musuhnya tertancap pedang kini. Dia melihat kejadian itu. Wong Song kaget dengan apa yang terjadi. Aku tidak melihat pedang ini datang. Apa-apaan ini, serangan ini, aku tidak menyadarinya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, aku tidak bisa mendeteksi keberadaan yang sama sekali tidak ada di sini. Wong Song melihat ke belakang, lalu dia menggunakan tangannya untuk menyalurkan ki angin ke sana. Terlihat pohon-pohon terkena angin itu, dan pohon-pohon itu terhibaskan. Terlihatlah sosok yang melempar pedang tersebut. Dia memakai topi camping. Dia melihatnya, dan ternyata ini adalah Shadow yang sebelumnya
melapor kepada si Aki. Dia melihatnya. Dia hanya tertawa begitu lalu menghilang begitu saja. Jadi begitu akhirnya kita pun dipindahkan ke tempat seseorang. Ini adalah Shadow yang melapor ke si kakek. Toh lebih baik dia mati daripada memberikan informasi yang menyudutkan kita pada Diong Leader. Jika dia membocorkan satu informasi tentang kami, semua rencana yang sudah dipersiapkan matang-matang akan terungkap. Ini sangat berbahaya, ucapnya. Lalu Shadow bertanya, bagaimana selanjutnya? Tentu saja kita akan meminta untuk mengirim seseorang. Mengirim seseorang? Wacung Mong cukup ceroboh, tapi dengan hal ini beraliansi dengannya rasanya sangat membantu. Kalau kita bisa mengirimkan pesan tersebut padanya, maka tidak, jangan gegabah, ucapnya. Dia berkata begitu, cari orang lain selain dirimu yang kompeten. Orang lain, ucap sang Shadow. Ada salah satu dari The Uncensored Demonic Group yang bisa kita percayai, ucapnya. Ada beberapa dari mereka yang masih belum sepenuhnya percaya kalau Anda merupakan the second advent of the Uncensored. Sepertinya si Aki ini ngaku-ngaku ya bahwa dia adalah penerus dari The Uncensored atau muridnya The Uncensored. Seperti yang kita ketahui di part sebelumnya bahwa penerus The Uncensored itu adalah Wong Song karena sudah diberikan tombak atau mewakili tombak The Uncensored itu sendiri. Namun sepertinya si Shadow ini tidak tahu kalau dia adalah palsu. Ya lanjutlah. Shadow berkata memberikan perintah pada mereka. Mungkin bisa akan menjadi bumerang bagi kita. Ya kalau dia salah satu The Uncensored Demonic Group bisa saja demikian, tapi aku juga tidak bisa bilang tidak. Lalu dia bangun dari berendamnya. Terlihat otot-otot yang sangat kuat. Dia seperti Netero rupanya. Kalau begitu akan kukirimkan salah satu bawahanku, ucap si kakek. Kau tetap yakini The Uncensored Demonic Group itu? Baiklah, ucap Shadow. Hormat saya pada The Uncensored. Dan begitulah terlihat Wong Song yang sudah kembali berlatih ke ruangannya. Ratusan anak panah dilancarkan dan setiap bayangan masing-masing panah tersebut ini bukti nyata kalau pelatihan ini semakin sulit semakin harinya. Terlihat anak panah terus melesat ke arah Wong Song. Di sana yang paling menjengkelkannya adalah kecepatan anak panah yang lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Pyong Jeon ini berukuran kecil. Terlihat sebuah pisau juga dilemparkan di sana oleh sang Heavenly Demon. Wong Song berhasil menyadarinya dan menghindarinya. Hei, tidak semudah itu. Ini juga pisau mengincarku saat aku lengah hampir saja. Namun di sana Wong Song beberapa kali tertebas oleh pisaunya. Terlihat di sana Wong Song melihat ke arah belakang yang di sana sudah disiapkan beratus-ratus anak panah. Dia berkata, aku tidak bisa menghindari yang satu ini sepertinya. Lalu Wong Song menggunakan jurusnya. Dan begitulah semua anak panah itu pun terhempaskan dan patah beberapa. Di sana terlihat sesuatu keluar dari atap, sesuatu yang seperti karung, namun ternyata itu bukan karung, itu adalah sebuah jaring. Lalu di bawah juga terlihat sebuah rantai yang akan mengikat Wong Song. Wong Song yang tidak mau kalah, dia melompat ke atas untuk menghindari rantai, lalu bersiap untuk menghadapi jarum itu. Memangnya gue ini ikan apa? Kecrak! Dar, dia pun menebas jaringnya. Seseorang memujinya luar biasa, dan itu adalah sang Master Heavenly Demon. Heavenly Demon berkata, ganti pakaianmu sekarang. Kita akan mulai pelatihan The Second Gate segera. Saat The First Gate mengasah indramu, The Second Gate akan lebih dalam lagi untuk mematangkan indera yang kau tingkatkan. Itu mempelajari seluruh pergerakan lawanmu, juga mengasah untuk kemampuan membaca gerakan otot-otot seseorang. Seperti ini tah. Lalu tiba-tiba saja Heavenly Demon menyerangnya dengan pisau kecil. Wong Song berhasil menahannya dengan tombaknya. Besi beradu dengan besi. Dentingan itu terdengar di seluruh ruangan. Kalau kau melawan pendekar yang selevel denganmu, memiliki indera yang tajam dan memperkirakan pergerakan lawan, akan sangat membantumu di medan perang. Jangan hanya mengandalkan tombak di setiap teknik yang kau kuasai, ucap Heavenly Demon. Kau juga perlu belajar untuk menghindar dan menyerang, baik itu dengan sempurna ataupun tidak. Seperti yang kau tahu, hal dasar dalam penggunaan persenjataan di dunia ini adalah mencari celah dari lawan dan memaksimalkan serangan di titik tersebut. Kalau kau unggul dalam segi tersebut dibanding lawanmu, bukan tidak mungkin kau juga akan menguasainya cepat atau lambat. Namun begitulah, setelah diceramahi, Wong Song pun tepar di sana dia kelelahan. Teknik pernapasan juga penting, ucap sang Heavenly Demon. Kau juga perlu membaca stamina lawan dan sebisa mungkin memojokkannya dan kehilangan fokus begitu.
Di sana Wong Song merajuk ya. Dia berkata teknik pernapasan juga penting ya. Ini semua bukan hal yang baru bagiku, tapi dengan menasehati segala hal dalam waktu situasi yang seperti ini benar-benar membantuku dan juga memberi dampak tubuhku untuk mempelajari gerakan-gerakan lebih mudah lagi, ucap Wong Song. Wong Song berpikir setiap otot-otot dalam tubuhku beradaptasi, setiap gerakannya diajari oleh pemimpin. Terlebih lagi dia mengajariku tentang jurus-jurusnya yang diajari oleh pemimpin sebelumnya. Dia berkata begitu, level yang mana belum pernah ada padaku, baik di kehidupan sebelumnya bereinkarnasi ataupun bahkan masterku yang dahulu. Setiap arahan dari pemimpin benar-benar berguna dan bermanfaat, ucap Wong Song. Sedikit demi sedikit aku dapat menjadi lebih kuat di bawah arahannya. Sedikit lagi, ucapnya sambil melihat sang Heavenly Demon. Dia berkata dalam hatinya, dengan ilmu-ilmu dari pemimpin, aku yakin dapat melewati batas kekuatanku sendiri nantinya. Dan begitulah kita pun dipindahkan ke latihan lagi. Terlihat seseorang susah bernapas. Ya, sialan, aku sama sekali belum bisa mengenainya, ucap Wong Song yang kelelahan karena terus kalah dari sang Heavenly Demon. Heavenly Demon mengangkat tangannya. Dia berkata, cukup untuk hari ini. Lalu dia mendekati Wong Song dan memberikan pil seperti biasa. Heavenly Demon bertanya pada Wong Song, kenapa kau begitu gelisah? Ya benar, pernapasanmu belum stabil. Lalu dia mengalirkan ki ke arah Wong Song. Dia berkata, saat aku melihatmu berlatih, kau terlihat seperti orang yang dikejar oleh sesuatu. Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri? Bahkan saat dimana kau perlu untuk menenangkan diri sejenak, kau malah terlihat buru-buru. Di sana Wong Song kaget karena Heavenly Demon tahu apa yang dia pikirkan. Ya, memang benar, aku sudah berusaha keras untuk tidak terlihat gelisah di depan semua orang, tapi aku tidak bisa menahan emosi ini. Saat aku mengingat wajah masterku dalam hatiku, dalam ingatan ini, lalu orang-orang yang sudah memutuskan untuk mengkhianati masterku, orang-orang yang menjadi musuhku, orang-orang yang menjijikan itu, dasar anjing, ucap Wong Song. Dalam hatinya dia mengumpat. Namun Heavenly Demon, dia berkata, kau tak perlu menjawab pertanyaanku. Kalau menurutmu hal seperti itu bukan urusan orang lain. Wong Song juga memiliki pertanyaan pada sang Heavenly Demon. Pemimpin, panggil aku Master. Baiklah, Master. Anda sendiri demikian, kenapa Anda tampak terburu-buru dalam pelatihan ini? Namun, entah kenapa Heavenly Demon malah merasa tersinggung. Wong Song yang merasa takut. Jadi begitu. Sudah aku bilang tak perlu menjawab pertanyaan yang bukan urusan, bukan, ucap Heavenly Demon. Ya, begitu. Sama halnya denganku sekarang, aku juga tidak usah menjawab. Dan begitulah, pelatihannya pun terjadi lagi. Kita akan dipindahkan ke Divine Api ya, atau Divine Maiden Api Agung. The First Heavenly Demon perlihatkan cercah wahyu dalam semalam. Ya, ini sisa hidupku, mungkin hanya tersisa setahun lagi. Depannya di sana adalah Divine Maiden atau si nenek. Dia berkata, kami harus segera mencari penerusku nantinya. Aku perlu mengajari segala yang ku tahu tentang tanggung jawab ini. Tapi tahun ini bukan tahun yang lumayan. Saya mohon, ucapnya kepada api itu, semoga penjaga selanjutnya dapat Anda temukan segera. Saat dia berkata begitu, api itu langsung berkobar menjadi api yang sangat besar. Dah, terlihat api itu bahkan menembus langit-langit, lalu menembus para juga, menembus genteng, lalu berkobar di langit malam yang sangat gelap. Api itu menerangi malam yang sangat gelap. Di sana belum pernah aku melihat sama sekali Divine Flame membara seperti ini, ucap sang nenek. Walaupun alasannya sudah jelas, api agung telah menemukan penjaga selanjutnya. Terlihat malam yang gelap itu menjadi cerah seketika oleh api itu. Para warga di sana menyadari itu adalah Divine Flame. Wow, benarlah. Lalu mereka pun seketika bersujud. Api itu kini menjadi sosok sebuah naga atau seekor naga terbang ke langit mencari sang penjaga berikutnya. Divine Maiden berkata, dimanapun Divine Flame itu akan jatuh, di situ pula lokasi Divine Maiden selanjutnya. Seorang yang akan menjadi perantara antara Divine Flame, Divine Maiden, lalu Heavenly Demon. Akhirnya mereka pun, Wong Song dan Heavenly Demon, setelah bersusah payah dalam latihannya, Heavenly Demon mengakhiri latihannya. Dia berkata, kau sudah berlatih keras hari ini. Kita akan lanjutkan latihannya di waktu yang tepat, di tempat yang sama. Namun seseorang datang mengganggu. Ada apa? Maaf Tuan, maaf aku mengganggu. Dia membisikkan sesuatu. Ini soal Divine Maiden selanjutnya. Dia sudah ditemukan, ucapnya. Bagus, berhubung aku juga khawatir dengan Divine Maiden yang sekarang yang sudah berumur, ucap sang Heavenly Demon. Tapi
Divine Maiden yang terpilih, ucap sang ajudan. Dia berkata begitu. Dia membisikkannya. Lalu sang Heavenly Demon pun kaget dengan apa yang dikatakannya. Wah, kita pun dipindahkan sementara ke si Ahyong. Dia sedang galau di sana, sedang duduk di jendela. Saat itu malam yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Dia melihat sesuatu. Lah, bukannya itu api yang disimpan di kuil Divine Maiden? Ucapnya begitu. Rupanya dia melihat sosok naga yang berbentuk api. Api yang berbentuk naga maksudnya. Terlihat dia menyadari sesuatu, apa-apaan itu. Lalu dia memutuskan untuk naik ke atap untuk melihatnya dengan jelas. Wow, itu benar-benar, tapi apinya semakin mendekat ke sini. Kenapa? Lalu Ahyong yang takut pun dia kembali ke kamarnya, masuk dan melompat. Namun api itu terus mengikutinya. Dia apinya mengincarku dari awal, ucap Ahyong. Dia berkata, tidak. Dan begitulah seperti di mimpi. Secercah api kecil masuk ke dalam tubuhnya dan Ahyong pun terbakar bersama rumah-rumahnya, bersama villa-villanya. Semuanya terbakar begitu saja. Di sana Heavenly Demon berlari ke arah yang dituju. Dia benar-benar cepat. Di sana antara itu Wong Song menyadari gerakannya cepat sekali. Kecepatan seperti itulah salah satu alasan kenapa pemimpin dijuluki Heavenly Demon. Kalau aku ingin mengejarnya dengan kecepatan seperti itu, juga mewarisi gelar Heavenly Demon, aku perlu berlatih lebih giat lagi. Tidak kesampingkan itu sekarang. Aku bahkan tidak menduga kalau dia akan menjadi calon Divine Maiden selanjutnya. Sambil membayangkan Ahyong, teman masa kecilku. Bukan berarti kami dekat atau bagaimana, tapi walaupun sikapnya ketika itu berubah, tapi hubungan kami sudah seperti rival. Sebelum ini, kupikir lagi pula dari dulu aku sudah merasakan kalau kami berdua selalu saja berkompetisi. Ya, walaupun hari-hari itu sudah lama berlalu sejak pelatihan di Gua Demon, tapi Divine Maiden itu sendiri ya, perantara komunikasi kelompok pada Divine Flame agar kelompok dapat memahami wasiat dari The First Heavenly Demon juga sangat dekat dengan Divine Heavenly Demon yang sekarang. Sebagai The Young Leader, aku sudah diberikan amanah nantinya dengan menjadi Heavenly Demon. Dengan begitu seorang Divine Maiden akan dekat denganku. Akhirnya mereka sampai. Jika markas The White Ape ini memiliki struktur yang sama persis dengan markas The Carrier Dragon Unit, Ahyong kapten tersebut sudah pasti berada di sana sekarang. Lalu Wong Song menyadari sesuatu. Ada yang aneh. Nampaknya api ini bukan api biasa, api yang melahap bangunan, yang membuat kayu juga markas dari ini. Lalu benderanya seakan-akan tidak terbakar. Tidak ada satupun dari semua yang tampak terbakar seperti hal yang normal. Api ini seperti membakar dirinya sendiri. Lalu mereka masuk ke dalam pavilionnya. Terlihat Heavenly Demon telah menemukan Ahyong. Di sana dia celingak-celinguk untuk mengawasi keadaan. Ahyong sendiri di sana terbakar oleh kobaran api yang sangat besar. Dia melihat ke arah lain dan menemukan, begitu ya, api itu menjaga atau melahapnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh api itu? Di sana Ahyong menyadari kedatangan sang Heavenly Demon. Dia berkata, Bapak, maksudku pemimpin. Namun di sana Wong Song menyadari sesuatu. Apa cuma aku saja atau pemimpin sepertinya kelihatan gemetaran? Kemarilah, ucap sang Heavenly Demon pada Ahyong. Tapi apinya. Namun tiba-tiba saja seseorang berkata, mendekatlah. Nona, api tersebut tidak berbahaya sama sekali, Nyonya. Dan itu adalah Divine Maiden atau si nenek. Sekarang bukan ada kesini untuk menyakitinya, tapi api ini datang kemari untuk menyapa Anda. Menyapaku? Ya, benar. Sambil dia memperkenalkan api ini, api suci ini, Anda akan menjadi Divine Maiden berikutnya. Sambil melihat ke arah Heavenly Demon, dia berkata, Bapak, kita perlu membahas ini berdua, ucap Heavenly Demon. Akhirnya mereka pun pergi keluar. Heavenly Demon berkata, sepertinya ini adalah momen bapak dan anak. Dia berkata, sejak ibumu meninggal setelah melahirkanmu, hanya kaulah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Kalaupun demikian, kenapa ayah malah lebih menaruh perhatiannya pada Young Leader atau si Wong Song? Apa kau tahu, ucap Heavenly Demon, aku selalu menginginkanmu untuk tumbuh sebagai wanita dan hidup normal. Ingatlah ini, Heavenly Demon merupakan hal yang mengikat. Posisi ini, hal yang mengikat. Aku memang memiliki seluruh di atas telapak tanganku, tapi aku juga tidak memiliki satupun di atas telapak tanganku secara bersamaan. Aku tidak ingin kau menjalani hidup seperti ini, ucap sang bapak. Walaupun aku takkan khawatir kau terlahir sebagai laki-laki, aku hanya ingin kau hidup sebagai wanita pada umumnya, jatuh cinta pada seseorang dan berkeluarga dengannya kelak. Itulah yang kupikirkan. Mungkin kau tidak tahu, tapi
Ayah benar-benar berharap bahwa itu semua setiap malam loh. Di sana, Ahyong melihat bapaknya dan berkata, "Bapak, maaf aku tidak tahu kau berpikir begitu. Aku sudah dengar rumornya. Aku sudah siap jika kau niatnya menolak untuk melanjutkan garis keturunan Heavenly Demon keluarga kita." Lalu di sana Ahyong menyadari sesuatu. Apa? Jadi bapak sudah tahu tentang rumor pernikahanku dengan Wong Song? Tak pernah kuduga kalau bapak memikirkanku sedalam itu, ucap Ahyong. Lalu Heavenly Demon berkata, "Karena kau sudah terpilih sebagai Divine Maiden, nampaknya harapan itu sekarang semua sia-sia. Menjadi wanita normal lalu menikah dengan orang yang kau cintai, itu semua pasti akan sia-sia. Kau akan melayani Heavenly Demon saja. Seperti yang kau tahu, Divine Maiden hanya dapat melayani Divine Flame, lalu Heavenly Demon itu sendiri." Lalu dia berkata, "Divine Flame ya. Terpilih sebagai Divine Maiden, otomatis kehidupan wanita tersebut yang awalnya normal-normal saja akan sirna seperti jentikan jari. Proses pemilihannya tidak bisa ditarik kembali. Divine Maiden dipilih langsung oleh Divine Flame itu sendiri." Wasiat dari The First Heavenly Demon. Dia berkata, pernah ada penolakan bukan melawan asas-asas The Cult Heavenly Demon, tapi hidup wanita terpilih tersebut akan bernasib naas nantinya. Ada satu dari yang dulu pernah menolak itu. Lalu dia menjadi gila. Seminggu kemudian dia mati begitu saja. Kalau saja aku menghentikanmu, ikut andil dalam pelatihan di gua demon itu. Sekuat tenagaku, mungkin kita berdua dapat menghabiskan waktu bersama lebih banyak lagi, ucap sang bapak yang menyesal. Aku sangat menyesal tidak menghentikanmu waktu itu, Ahyong, putriku tercinta, ucap sang bapak. Namun Ahyong menjulurkan tangannya. Tidak ayah, bukan begitu. Tidak pernah sedikit pun aku berpikir menyesali keputusanku waktu itu, ucap Ahyong. Aku mengikuti pelatihan di gua demon itu karena keinginanku sendiri. Begitu ya, aku juga akan berlatih dengan giat. Bahkan setelah menjadi Divine Maiden, aku juga sudah kenal The Young Leader saat pelatihan di gua. Jadi aku yakin dia tidak akan memperlakukanku semena-mena. Nah, lalu sang bapak pun kaget, dia tidak akan memperlakukanmu semena-mena. Jadi maksudnya lo mau aja dicomblangin gitu aja sama si Wong Song, ucap sang bapak. Dia berkata, maksudmu kau dengan senang hati menerimanya sebagai suamimu? Apa kau akan dengan senang hati mencintainya, ucap sang bapak. Anjing, langsung beres tuh. Dia mungkin muridku, tapi ada kalanya sendiri aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, ucap sang bapak. Aku seperti was-was karena saat itu aku melihatnya. Kau juga terlihat. Ayah khawatir kalau nantinya dia akan melihatmu sebagai teman hidup dan tidak akan menganggapmu sebagai istri dan hanya menganggapmu objek saja. Apa kau yakin dapat mencintai laki-laki seperti dia, ucap sang bapak. Ahyong berkata, ya bagaimana ya, dia bingung. Selain Divine Maiden muncul dan pemimpin mengajak Chan Ahyong berbicara berdua, api yang melahap markas The White Eye kini sudah hilang begitu saja. Tidak ada sama sekali bekas-bekas keberadaan ini. Di sana Wong Song memikirkan semua itu. Divine Flame merupakan wasiat yang ditinggalkan oleh The First Heavenly Demon. Menurut legenda dan berkat bekas yang disimpan oleh kelompok The First Heavenly Demon pergi ke Real Arm Divine Being lalu mendapatkan Real Arm Mythical Being. Tidak masuk akal, Real Arm Mythical Being memangnya ada yang dapat kekuatan banyak gitu, ucap Wong Song sambil memikirkannya. Bahkan pemimpin sekalipun yang memiliki teknik The Mind Sword tidak dapat menjinakkan kakinya di Real Arm Divine Being, ucap Wong Song. Apa yang cara pandang seorang pendekar yang biasa-biasa saja sepertiku melihat sosok monster seperti dirinya? Berapa kali pun kupikirkan semuanya nggak masuk akal soal api ini. Membelah bulan dengan The Mind Sword itu merupakan sesuatu yang luar biasa, tetapi seseorang yang dapat menurunkan wahyu seperti begitu, seperti Heavenly Demon pertama, itu benar-benar gila. Apa jangan-jangan The First Heavenly Demon itu adalah dewa, ucap Wong Song. Tidak mungkin aku tidak berpikir demikian. Lebih baik aku habiskan waktu ini untuk berlatih daripada memikirkan hal yang kayak gitu. Lalu dia pun kembali berkultivasi The Temper, The True Blossom, The Dark Flower Red Heart. Ku gunakan salah satu jiwa untuk mengalirkan tenaga dalam Dark Flower Red Heart, yang satunya lagi untuk Temper True Blossom. Kau tidak salah, The Dark Flower Red Heart punya satu julukan lagi, The First Connected Divine Art of the Heavenly Demon. Dia pun mengalirkan energinya, namun ketika dia lagi ambang berkultivasi, seseorang memanggilnya. Kapten, ada apa? Masuklah. Terlihat ini adalah si Baek Won Ji. Dia berkata, ada tamu malam-malam begini.
Waktunya sudah selarut, masih ada tamu aja. Siapa orang yang berani menggangguku? Ya, walaupun aku tahu dari auranya, aku tahu siapa dia. Sulit rasanya melupakan hawa keberadaan yang unik itu. Dan di sana rupanya Ahyong yang datang. Ahyong, tampaknya tidak ke depannya aku harus memanggilmu sebagai Divine Maiden ya. Divine Maiden, di sana Wonji baru tahu tentang hal itu. Ahyong berkata, apa kita bisa bicara berdua sebentar? Sudah malam, aku nggak masalah. Aku coba kepikiran untuk membahas sesuatu denganmu sambil jalan-jalan bersama di taman. Apa kau bisa bicara denganku sebentar berdua? Kumohon, ucap Ahyong. Di sana Wonji merasa panas melihat kedekatan mereka berdua. Lalu Wonji, Kapten, izinkan saya menjaga di sekitar. Anjing, dia pengen jadi rengit rupanya, pengen jadi nyamuk. Kapten dapat mengobrol dengan tenang dengannya. Aku akan menjaga di sekitar di belakang. Akhirnya dia pun jadi nyamuk. Sementara itu Wongsong dan Ahyong berbicara di depan. Di sana keadaannya awkward. Wongsong berkata, lebih baik langsung saja. Apa yang ingin kau bahas dan bicarakan denganku? Di sana Ahyong mukanya memerah. Dia berkata, mereka bilang aku akan menjadi Divine Maiden selanjutnya. Ya itu kan udah jelas. Divine Flame sendiri yang sudah memilihmu. Di sana Ahyong berkata, kenapa dia senang ini membahas hubungan kami berdua di depannya ya? Kok rasanya cuma aku saja yang khawatir suasananya jadi canggung. Apa kau tahu siapa yang akan dilayani oleh Divine Maiden? Halo, siapa ya? Dia pura-pura bego. Di sana Wongsong pura-pura nggak tahu. Divine Flame dan Divine Demon itu sendiri, kau tahu? Masalah seperti itu bukan perkara mudah bagi dia untuk dibahas. Itu alasan kenapa ayahku menanyakannya tentang bagaimana pendapatku tentang dirimu, ucap Ahyong. Di sana Wongsong yang merasa tidak enak. Oh tidak, sepertinya aku akan dijodohkan. Dia berkata begitu dalam hatinya. Itu juga yang mengusik pikiranku, ucap Ahyong. Bagaimana kau sendiri melihatku? Di sana Wongsong berpikir, aku sudah memutuskan kalau hidupku yang baru ini akan kudedikasikan untuk dendam pribadiku. Sesuatu seperti cinta rasanya terlalu berlebihan bagiku. Anjing, dan gitu. So keren siapa Wongsong lah. Dia berkata, bahkan tidak mungkin karena itu aku juga tidak bisa menyelesaikan misi balas dendamku jika aku kawin begitu. Musuh-musuhku bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh material society. Tapi mustahil bagiku menjelaskannya ke Ahyong. Lalu dia merangkum kalimatnya. Begini ya Ahyong, mungkin kau tahu, tapi ada banyak hal yang harus kulakukan. Ahyong merasa dia gemetaran karena takut ditolak. Aku akhirnya menjadi Diong leader, suatu yang kuimpikan dari dulu. Untuk sekarang aku masih belum yakin apa aku sudah bisa meraih tujuanku atau belum. Semuanya tidak akan berubah kalaupun aku nantinya diangkat sebagai Heavenly Demon. Maka aku akan mencapai tujuanku itu sedulu, baru memikirkan hal yang lain. Dan dia pun ditolak. Anjing, khawatir Ahyong. Aing mending jadi astronot langsung indit ke bulan lah. Ya begitulah, aku tidak bisa memberikan sesuatu yang kau harapkan padaku, ucap Wongsong, karena masih banyak yang kupikirkan terlebih dahulu. Namun di sana Wongsong memberi harapan. Celah anjing, berubah. Mungkin semuanya akan berubah ketika tujuanku selesai. Dan itu juga mungkin ya. Mungkin aku akan mati atau semacamnya, atau mencapai tujuanku, mungkin semuanya akan berubah. Ya, dia termasuk orang yang cerdas pernah kutemui, jadi aku yakin dia mengerti setiap kata dari ucapanku. Di sana Black Wonji memperlihatkan muka yang cemberut di sana. Kapten, celah Wonji anjing, mending nyemplung ke kolam didinya. Begitu ya, aku mengerti apa yang kau katakan, ucap Ahyong. Baguslah kalau begitu. Aku mungkin terlalu kasar padanya, berhubung ke depannya dia akan mengabdikan dirinya sebagai Divine Maiden, tapi di sana Ahyong sepertinya tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Baiklah, kita akan bahas ini lain kali setelah tujuanmu kau capai. Kita akan bahas pernikahan ini bagaimana, atau mau atau tidaknya setelah tujuanmu tercapai, oke? Syukurlah kalau kau, hei, bukan itu intinya, ucap Wongsong kaget dengan dia tidak mengerti. Namun di sana tiba-tiba Ahyong pun kabur karena takut ditolak lagi. Bukan jawaban yang kuharapkan darinya. Di sana Wongsong melihat kepergiannya. Dia melihat kepergian Ahyong. Jelas-jelas yang kubilang tadi itu maksudnya, kenapa dia malah bilang lain kali kita bahas lagi. Benar-benar tidak ada gunanya memikirkan hal-hal seperti ini, ucap Wongsong. Kalau sudah waktunya aku dapat bahas dia dengan lagi ya. Namun akhirnya Wongsong pun kembali ke rumahnya. Dia kembali berkultivasi, Mind Sleep, Double Wheel, The Temple of the True Blossom, lalu The Dark Fall Red Heart juga digunakan. Dia akhirnya mendapatkan pencerahan. Apa ini? Apa ini? Apakah harus mengontrol alirannya seperti biasa lagi? Tidak. Ini adalah sesuatu yang baru.
Baiklah kalau begitu, akan kualirkan ke seluruh nadiku. Terlihat sebuah gumpalan atau pusaran api yang terbentuk dalam diri Wongsong. Kini dia menyadari sesuatu. Begitu ternyata ini adalah the essence of the flame. Momen tersebut menjadi the truth the flower red heart mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya dan membentuk the divine spell of flame. Apa kau serius putri dari pemimpin terpilih sebagai Divine Maiden? Ucap para warga. Ya, aku yakin mereka pasti sangat bersyukur. Apa maksudnya? The Young Leader dan putri pemimpin akan dinikahkan nantinya. Ya, begitulah. Begitu darah keturunan The Heavenly Demon akan terus mengalir di antara mereka kelak. Itu pun yang diberitahukan sang Shadow kepada si kakek. Kakek berkata, jadi Chan Ah Yong putri dari Patwa itu adalah Divine Maiden selanjutnya. Di sana Shadow berkata, kukira Divine Leader akan murka mendengar kabar ini seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ada yang aneh dengannya. Walaupun banyak yang bilang kalau Divine Maiden sudah menjadi posisi yang simbolik, kehadiran masih mencapai perdebatan bagi kalangan-kalangan itu. Chan Ah Yong putri dari pemimpin yang terpilih sebagai Divine Maiden dan lebih memihak The Heavenly Demon ketimbang Device Leader itu sendiri. Sudah jelas kalau nantinya dia akan berpihak pada ayahnya. Tapi orang ini malah senyum-senyum enteng. Sementara itu, si kakek atau si Aki dia berpikir, aku sudah lama mengawasinya sejak kecil, hehehe. Aku selalu berpikir kalau dia akan menjadi gadis yang bohai. Entah kenapa aku sudah tidak mendengarnya sejak 10 tahun. Anak itu pasti telah menjadi salah satu yang terkuat di pelatihan Gua Demon dan menjadi bagian dari upward units itu sendiri. Dari dulu dia selalu melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Jadi keputusannya untuk masuk ke dalam gua itu cukup jelas. Berhubung dia terpilih menjadi Divine Maiden, mimpi dan angan-angannya akan terkubur dalam takdir yang mengikatnya nanti. Hehehe, aku selalu membayangkan kecantikannya, kebohaiannya, ucap si kakek. Ternyata si kakek ini memiliki hasrat pada si Ah Yong ya. Hasrat birahiku karena efek dari The Art of the Soul Splitting Flame King ini sudah tidak bisa membuatku menahannya, dan sudah jauh-jauh hari aku menunggu hari di mana Kapten The White Ape Unit akan mengetuk pintu kamarku. Ternyata selama ini Kapten itu adalah putri dari Patwa itu. Kelihatannya 10 tahun adalah waktu yang cukup untuk seorang gadis tumbuh menjadi sosok wanita yang rupawan. Aku sudah tidak sabar untuk menikmatinya. Hei, ucap si kakek. Aku sudah tidak sabar untuk menikmati sekujur tubuhnya. Dan begitulah, ternyata si kakek ini bajingan, benar-benar bajingan, anjing. Ya, bukan waktunya memikirkan hal itu. Lalu dia pun kembali sadar, bertindak dengan gegabah akan mengacaukan rencana ini. Saat dimana nantinya aku akan menghabisi The Heavenly Demon, kisah seorang gadis yang direnggut oleh pria yang menghabisi ayahnya lumayan juga. Lalu aku akan menjadi Heavenly Demon, terus dia akan melayaniku. Wow, itulah rencana yang sempurna. Lalu dia pun tertawa, hahaha, cahahaha. Nasib buruk terkadang dapat menjadi mukjizat rupanya. Kalimat tersebut nampaknya ada benarnya. Lalu kakek berkata, kalau begitu bagaimana dengan orangmu sekarang? Shadow menjawab, tingkat kekuatannya lebih tinggi dibandingkan rekan kita sebelumnya. Kami cukup kewalasan mengawasi gerak-geriknya, tapi yang satu yang pasti apa itu? Dia mengurung diri. The Demonic Emperor of Oblivion, Dia mengurung diri. Kita sementara akan dipindahkan ke suatu tempat. Terlihat seorang gadis yang sepertinya akan dianu-anu ya. Oh tidak, ternyata dia dihiraup masa hidupnya oleh seseorang gadis cantik itu kini menjadi nenek tua dan akhirnya kehilangan nyawanya begitu, dan terlihat dia menjadi kurus keronta. Aku tahu ini kekuatanku, tapi melihat berkali-kali mayat sepertinya menjijikan juga, ucap si gendut ini. Akhirnya dia mengeluarkan api di jarinya dan membakar mayatnya. Berterima kasihlah padaku, aku bahkan membersihkanmu sampai ujung kuku. Lalu dia berkata, hubungi The Imperial Unit. Kaisar memanggil Imperial Unit. Ternyata orang yang tadi itu Kaisar, anjing. Segera laporkan. Baik. Akhirnya The Imperial Unit datang. Ruangan rahasia The Sword Emperor The Ice Lake telah runtuh, dan juga 1248 anggota sekte ortodok telah gugur, tuan. Korban-korbannya termasuk para tetua dari sekte ninja major dan anggota-anggota sekte lain. Korban-korban itu termasuk tetua itu. Jika kita menggabungkan korban semuanya sebelum-sebelumnya, total korban yang jatuh berjumlah 2000-an. Sekitar 30 orang juga telah meninggalkan Material Society dan mendapatkan luka yang parah. Tentu saja mereka kurangnya lebih pendekar tentang level yang tinggi. Akhirnya kita diberitahukan bahwa sesuatu terjadi di Murim atau di sekte ortodok.
Ruang rahasia Sword Emperor Ace and the Like. Kabar burung itu menjadi heboh setelah keberadaannya diketahui. Satu ruang rahasia The Ace Emperor, The Ace and the Like. Mantan anggota sekte ortodok menemukannya. Mereka memanggil lokasi tersebut sebagai mujizat. Tapi yang dari awalnya mereka sebut mujizat berakhir menjadi lebih buruk dari yang mereka pikirkan. Bahkan para pendekar mulai sering bertarung dan menyikut perihal kepemilikan ruangan tersebut. Pada akhirnya ruangan tersebut runtuh dan membunuh semua orang yang memasukinya. Yang lebih menggelikannya lagi, isi ruangan tersebut ternyata palsu. Isi yang mereka kejar menimbulkan perpecahan ternyata cuman gak ada apa-apa. Lalu si gendut berkata, bagus lah maksudku, ya lumayan lah ya. Berhubung The Imperial Court atau kerajaan juga ikutan di dalam, jelas hasilnya berpihak pada kita. Cara pandang pemerintah Material Society sejalan, lalu tidak sejalan secara bersamaan. Dalam hal dasar tersebut bukan rahasia umum lagi, bahkan dalam sekte-sekte dengan ruang lingkup yang kecil sekalipun, keduanya sama-sama mengawasi pergerakan satu sama lain. Kita akan dijelaskan ya tentang Imperial Court atau kerajaan dan Murim. Bayangin aja lingkaran terus dibagi dua, yang satunya kerajaan, yang satunya Murim. Nah, Murim itu terpecah menjadi beberapa sekte, salah satunya sekte demonik, Lumon Hua, Sichuan, lalu Kantang, yang lain-lain dan begitu ya. Sementara di sisi kerajaan cuma menjadi satu kerajaan dan dipimpin oleh satu raja, yaitu raja itu sendiri. Keduanya saling sikut menyikut sebenarnya, tapi jumlah pendekar di Murim sebenarnya banyak yang kuat, tapi jumlah orang-orang di kerajaan banyak 3 kali lipat lebih banyak dari pendekar di Murim. Ibaratnya jika harus bertarung, satu pendekar Murim harus melawan 100 orang prajurit kerajaan. Itulah kenapa mereka ya anteng-anteng aja sampai saat ini. Lalu dia berkata, pemerintah dan The Imperial Court berulang kali ikut andil dalam beberapa kejadian dalam The Material Society. Kali ini keterlibatan mereka lebih berpengaruh sejak rencana pembantaian Material Society. Rencana yang telah dicoba berkali-kali selama berabad-abad, tapi akhirnya selalu gagal. Karena menurut mereka, para pendekar dapat mengacaukan tatanan sistem yang dirancang sedemikian rupa dengan kekaisaran. Jika Material Society sadar akan pergerakan pemerintah tersebut akan diperhatikan besar, mana Imperial Court akan merencanakan pembantaian masalah selanjutnya lagi. Lalu target sang kaisar dan antek-anteknya adalah Material Society di Zhongzhuan saja. Lalu raja berkata, bagaimana dengan sekte dari demonik sendiri? Lalu ajudannya berkata, nampaknya yang satu itu butuh waktu yang lumayan lama untuk diketahui hasilnya. Apa? Sudah bertahun-tahun sejak kami menjalankan rencana menghadapi sekte mereka. Akan tetapi, lalu ajudan menambahkan, sekte demonik merupakan grup aliran agamis yang mana mereka sendiri grup yang transparan dan tertutup secara bersamaan. Sekte seperti mereka dapat menghalangi rencana kita, Tuan. Tapi informasi intel kita bilang bahwa The Moon Splitting Heavenly Demon telah meneguk racun tersebut. Wow, ternyata racun yang dipakai si kakek itu atau si Aki ya, ternyata mungkinkah berasal dari kerajaan, lalu diberikan kepada sekte ortodok, lalu diberikan kepada sekte demonik. Panjang sekali. Ajudan menambahkan, tidak akan lama lagi hingga kita dapat melihat hasilnya. Hah? Tidak lama lagi kau bilang, tepatnya butuh berapa lama Imperial Unit untuk melihat hasilnya? Kalau melihat dari keadaannya sih mungkin sekitar 6 bulan, waktu yang cocok. Dan mungkin juga Heavenly Demon sebenarnya dia mungkin sudah menyadari ya dari awal tubuhnya sendiri sudah tidak kuat untuk menahan efek samping dari racunnya. Itu berarti dalam waktu dekat ini akan menjadi kejadian yang besar yang akan menjadi dan mengguncang sekte The Heavenly Demon. Ucapnya, dia berkata begitu. Lalu raja berkata, ngomong-ngomong, siapa yang kita kirim dalam sekte tersebut kali ini? Maksud Anda The Demonic Emperor of the Oblivion? Ya, aku rasa The Demonic of Oblivion rupanya. Tekniknya dapat memanipulasi dan menipu lawannya hingga kesadarannya hilang. Julukan tersebut sangat cocok baginya, ucap sang raja gendut. Kita akan dipindahkan lagi ke Wongsong. Dia di sana berusaha atau berlatih kembali dengan tombaknya. Dia memegang tombak. Dia terlihat akan melakukan sesuatu dengan muka seriusnya, dengan rambut gondrong yang terkabur angin. Dia melakukan sesuatu. Rupanya dia sedang menghadapi seseorang di sana. Kita sebut saja orang ini adalah Tatang. Si Tatang mengeluarkan jurusnya, ya dar. Sementara itu Wongsong menghindarinya. Wongsong juga mengeluarkan jurusnya, ya dar.
Di sana Wong Song melihat Tatang. Dia berkata, wow, ini lumayan hebat. Lalu Tatang mengeluarkan jurus yang lain, jurus yang sebelumnya, angin topan yang sangat besar. Dia akhirnya menyerang Wong Song itu sendiri. Wong Song tidak mau kalah. Dia menggunakan kekuatan terkuatnya Divine Dragon dimiliki. Akhirnya pusaran angin itu pun terpecah. Begitu saja terlihat sosok naga yang menggigit gumpalan angin tersebut. Dan begitulah Wong Song pun menang ketika Tatang dan naganya memakan musuh tersebut. Musuh tersebut pun terkena lalu musnah begitu saja. Terlihat Wong Song yang sedang di sana berdiri menjadi satu-satunya orang. Terlihat juga sosok yang lain. Sepertinya ini adalah sosok sang Heavenly Demon ketika muda. Entah apa yang terjadi, tapi seseorang tiba-tiba menjentikan jarinya, kecelak. Dan begitulah, rupanya itu adalah genjutsu yang dibuat oleh Heavenly Demon. Wong Song berkata, jadi bagaimana? Lelah, Master. Yang kau lihat itu adalah polymorphic combat illusion yang dibuat oleh para ilusionis kelompok kita. Bagaimana menurutmu, ucap Heavenly Demon? Luar biasa, rasanya benar-benar. Ya, kurang lebih genjutsu lah ya, kita sebut saja genjutsu. Teknik ilusi yang dirancang oleh sang ahli senior strategis yang kuancuk disempurnakan oleh para ilusionis kelompok. Genjutsu ini dapat memantulkan ilusi yang menyempurnakan seperti nyata. Tekniknya dapat memantulkan dua gambar, yang satunya lalu nampak seperti jelas dan nyata, sementara yang satunya terlihat sangat bodoh. Dan yang satunya lagi bukan ilusi, tapi yang berarti itu adalah masa lalu dari pemimpin itu sendiri. Ilusi tadi rasanya nyata melawan pendekar pada umumnya, ucapnya. Aku masih ingat jelas esensi teknik dari Dragon Fish Wind and the Blade Wind tadi, ucap Wong Song. Heavenly Demon berkata, seorang pendekar sejatinya harus tahu tentang hal itu dan mencari solusi ratusan masalah agar dapat mengatasinya. Maka dari itu aku akan menjadikan pengalaman bertarungku sebagai ilusi dalam pertarunganmu. Intinya, teknik genjutsu ini benar-benar sempurna untukmu, ucap sang Heavenly Demon. Kau akan mendapatkan ratusan pengalaman masalah yang pernah kulalui sebelumnya. Jadi bagaimana menurutmu? Hebat kan? Seperti yang kuatakan pada pemimpin ini, bahwa genjutsu ini akan sulit dilalui, tapi dari itu aku dapat mendapatkan banyak pengalaman dan setiap pertarungan aku tahu bahwa pemimpin juga pernah melalui ini. Hidupku sebelumnya juga kujalani sebagai pendekar, tapi umurku saat itu tidak genap sampai kepala 3. Bahkan dari pengalaman 30 tahun itu level kekuatanku gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang satu ini. Bahkan pemimpin ini sudah menjadi seorang yang hebat ketika umurku yang waktu itu lambat laun dapat menjadi kuat sepertinya. Apa aku bisa melakukannya, ucap Wong Song. Tidak ada satupun pertarungan yang mudah. Lalu dia kembali membulatkan tekadnya. Aku sudah melawan setiap pendekar yang pernah dihadapi pemimpin di masa mudanya. Baiklah kalau begitu, dia sudah berada di level yang bahkan masih menggunakan gelang besi dan berkat sebelumnya dan terisiki dariku. Heavenly Demon berkata, anak ini membuatku kagum setiap harinya. Heavenly Demon berkata, aku tidak bisa memberinya latihan yang gampang. Jika begitu, bagaimana progresmu dengan The Middle Connection of Divine Art of Heavenly Demon? Ucap dia berkata begitu. Saya sudah berada di level 2, Master. Baguslah kalau begitu. The First Connecting Divine Art of the Heavenly Demon, The Dark Flower Soul, merupakan energi dalam yang harus dikuasai saat penggunanya memancarkan Essence of the Flame. Langkah selanjutnya yaitu menguasai Middle Koneksi Divine Art yang Heavenly Demon dan Flame itu Soul Passage itu sendiri. Level 2 berarti dia akan segera mempelajari The Soul Flame Passage. Menarik, anak ini dapat menangkap semua yang kuajari dengan cepat, ucap Heavenly Demon. Baiklah kalau begitu, anak ini dengan cepat menangkap semua yang kuajari karena dia mengerti penuh teknik-tekniknya, tapi masih belum cukup. Kau perlu menguasai setidaknya sampai level 5 untuk mengintegrasikan Flame Soul Passage dengan energi dalam The Dark Flower Red Soul. Baik tuan. Akhirnya dia pun berlatih kembali. Terus berlatih setelah memadukan dengan The Dark Flower Red Soul, penghubung tersebut berubah menjadi The Flame Passage. Penggunanya dapat memancarkan Dark Flower, memadukan Red Soul, menghubungkannya menjadi satu kesatuan. Heavenly Demon berkata, setelah progres pemantapan ini kau akan menguasai Defense Flame, lanjutkan latihanmu terus menerus. Lambat laun butuh 6 bulan baginya untuk mencapai level 6. Bakat yang luar biasa ini benar-benar sigap mencernanya yang dapat disampaikan padanya. Aku tidak biasa bohong pada diriku sendiri kalau dia membuatku bangga sebagai guru. Tiba-tiba saja Heavenly Demon mengeluarkan darah dari mulutnya.
Dia menyadari masalahnya, tubuhku tidak akan bisa menahan lebih lama lagi sampai anak ini mencapai level tersebut. Di saat Wong Sung mendapatkan latihan yang intens oleh Heavenly Demon, lalu oleh Chon Hui juga dijuluki oleh sang Heavenly Demon. Lalu ada juga di sana Divine Maiden juga berlatih dengan sekuat tenaga. Upacara pengangkatan Divine Maiden akhirnya akan dilaksanakan oleh Divine Maiden yang sebelumnya. Walaupun disebut sebagai upacara pengangkatan Divine Maiden, dikenal sebagai ibu dari 100.000 mengangkut Heavenly Demon, upacara tersebut tidak boleh asal-asalan. Perhelatannya digelar benar-benar luar biasa sebulan sebelum Chen Ayong dipilih sebagai Young Divine Maiden itu sendiri. Saat bagaimana Queen the Maiden dibatasi untuk mereka yang ingin melihat langsung hari itu. Ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Orang-orang berkumpul dari berbagai tempat ini melihat langsung secara pengangkatannya. Dan tanpa terasa 6 bulan pun sudah berlalu ya di sana. Wong Sung berlatih, Ah Yong juga berlatih. Terlihat orang-orang yang datang di sana benar-benar banyak, dan bahkan mereka pun tiba-tiba saja membentuk sebuah retakan atau belahan seperti akan melakukan mosh pit di dalam konser metal. Jalan tersebut dikhususkan untuk Divine Maiden yang menghubungkan gerbang ke kuil altar, ucap Wong Sung. Hanya Divine Maiden yang diizinkan untuk menapaki jalan tersebut. Terlihat akhirnya di sana juga ada Heavenly Demon. Selain dia, bahkan tidak satu pun dari mereka mengizinkannya untuk menginjakan kaki di jalan itu, bahkan Heavenly Demon itu sendiri. Niatnya Ah Yong akan masuk ke kuil melewati jalan tersebut. Harusnya aku tidak membahas hal ini, tapi yang kemarin dengannya aku mungkin tidak akan merasa bimbang begini kalau saja kami berdua tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Fokuslah untuk Song. Sebagian dari ini fokus pada pembalasan dendammu dan musuh-musuh menantimu, takdir yang tidak dapat kau hindari setelah kau mengambil jalan balas dendam ini. Memikirkan perempuan saat kau sudah memiliki banyak beban di pundakmu, hanya buang-buang waktu, anjing. Seperti itulah yang harus kami bahas kemarin, tapi pikirkan saja hal tersebut itu nanti, ucapnya. Lalu pengumuman pun dimulai. Divine Maiden telah datang. Terlihat di sana Ah Yong yang sudah berdandan. Di sana juga ada si Aki yang ya beginilah dia. Lalu orang-orang warga sekitar juga di sana bertepuk tangan dengan kedatangan Divine Maiden yang baru, yaitu Ah Yong. Sementara Divine Maiden yang dulu nenek berkata, ini api ini kuserahkan padamu. Dengan mengambil anglo ini kau akan mulai hidup baru sebagai Divine Maiden. Jangan lupa, kau akan belajar lebih banyak dariku nantinya. Akan tetapi dengan posisi Divine Maiden yang sekarang kau emban, hidupmu akan berubah total dari sebelumnya, ucap nenek. Di sana Ah Yong mengedipkan mata lalu menganggukkan kepalanya. Sementara itu di sisi sang Heavenly Demon, dia berkata, tahan. Aku tahu tubuh racunnya ada dalam tubuhku, tapi racun ini mulai merenggut setiap bagian tubuhku. Aku yakin racun ini racun yang sangat langka, karena jujur saja aku sama sekali tidak menemukan obatnya. Bahkan Guancuk juga melakukan semampunya yang dia bisa untuk mencarikan solusi, tapi akhirnya sia-sia. Akhirnya Guancuk bersujud. Seperti yang mereka bilang, racun tersebut bukan racun biasa, dan pelakunya juga menahan efeknya sampai sekarang. Sambil dia melihat Wong Sung yang berdiri di sana, aku menahan sakit yang kurasa ini, walaupun aku tahu hidupku tidak akan lama lagi. Saat muridku Wong Sung melihatku, kemampuan perlahan dan pemahamannya, kekuatannya, aku tidak bisa menyembunyikan kegelisahanku dalam latihannya. Ini salahku. Aku tahu dari awal aku tidak bisa menahan racun ini lebih lama lagi. Putriku hanya perlu menyimpan anglo itu di atas altar, lalu semuanya selesai, aku bisa kembali. Aku harus menahannya, tahan. Namun dia tidak bisa menahannya. Sedikit lagi, tahan, dan gecrak. Dia memuntahkan getih. Dia batuk getih di sana dan tertunduk. Semua orang kaget, semua orang di sana sangat terkaget-kaget kecuali si Aki. Akhirnya dia berkata begitu, tidak lama lagi sekte ini akan menjadi milikku, ucap si Aki. Kita pun dipindahkan ke kamar sang Heavenly Demon. Terlihat dia akupuntur oleh jarum-jarum oleh dokter. Racun ini sangat mematikan, ucap dokter. Dari yang saya terlihat, racun ini sudah merusak sel-sel tubuh pemimpin selama berbulan-bulan. Dia berkata begitu. Ah Yong di sana karena dia tidak tahu menahu tentang bapaknya, dia benar-benar merasa kesal. Kalian dapat berbincang dengan pemimpin untuk beberapa menit, ucap dokter. Mereka pun masuk. Mereka semua khawatir dengan sang Heavenly Demon. Pemimpin, Bapak, ucap Ah Yong memegang nadinya. Suhu tubuhnya panas sekali. Kenapa bisa begini? Kau di sini ya putriku, ucap sang bapak. Maafkan aku. Hei ajudan, aku sudah tidak bisa menahan efek dari racun ini.
Jadi Sang Wancuk juga tahu soal ini, ya, ucap Hong Song dalam hatinya. Paman Sangwan, kenapa kau tidak beritahu aku soal ini? Ucap Ah Yong yang marah pada si ajudan. Aku mungkin dapat mencari obat kalau kau memberitahunya sebelumnya. Why, kenapa? Akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan bapak, tapi dia akan berakhir. Tapi kenapa akhirnya begini? Di sana ajudan hanya tertunduk lemas. Lalu dia berkata, Sang Heavenly Demon mengatakan, jangan salahkan dia, aku yang memerintahkan Sang Wan untuk tidak memberitahumu. Mana mungkin sang ahli strategi tidak mencarikanku obat dan untuk penyembuhnya. Racun ini sangat langka dan hampir mustahil ditemukan vaksinnya. Usah menyadari apa? Racun yang langka dan tipe baru. Jadi racun ini membuat pemimpin yang telah mencapai the rim of divine being tidak berkutik sama sekali. Tapi tenanglah, ucap sang bapak. Bapak tidak akan mati dengan mudah, efeknya mungkin sangat keras, tapi aku masih bisa menahannya. Dengar ya, kalau dipikirkan, Bapak masih hidup untuk beberapa tahun lagi dengan kondisi begini. Bapak yakin Sang Wan akan mengatur semuanya. Halo, Hong Song, kau di sini juga? Ya pemimpin, sudah aku bilang panggil aku Master. Aku sudah Master, ya aku di sini. Ya benar, panggil aku Master. Dengan di sana dia lemas ya. Maaf, aku tidak satupun melihat. Sepertinya tidak ada satupun yang pantas melihatku seperti ini, bahkan muridnya itu sendiri. Aku seharusnya tak seperti ini, aku tak seharusnya lemah dan terbaring begini. Aku bisa melihat jelas efek racunnya, ucap Hong Song dalam hatinya. Mata pemimpin yang sudah berkunang-kunang, kelompok matanya yang menghitam, matanya yang juga memerah. Lalu tidak ada yang normal dari efek racun tersebut. Bentuknya seperti tangan kecil dan tidak ada berwarna ungu di tengah. Tunggu, warna ungu. Ini kan aku pernah melihat tanda seperti ini di tubuh masterku yang sebelumnya. Sambil mengingat master sekte tombak, aku yakin racun ini sama dengan racun yang menghantui masterku dan mengakhiri hidupnya dengan terbunuh dengan para ortodoks sialan itu. Tapi kenapa racun ini bisa ada di sini? Ucap Hong Song. Muridku, ucap Sang Heavenly Demon. Ya, master saya di sini. Pemimpin masih dapat bertahan, tapi aku yakin dia tak akan punya waktu lebih lama lagi, ucap Hong Song. Di sana Sang Heavenly Demon berkata, saat aku terbaring di kasur, tolong jaga kelompok ini dan dia pun kehilangan kesadaran. Lalu tiba-tiba saja Hong Song mengambil denyut nadinya dan telapak tangan Sang Heavenly Demon pun terkurai lemas. Apakah dia mati? Tahu apa itulah Heavenly Demon, saya tak chapter lebaknya nih. Di sana Hong Song memegang nadinya. Nadinya masih berdetak. Alhamdulillah, ternyata dia tidak paeh. Saudara-saudara, aku kira pemimpin sudah tidak tertolong lagi. Dia kembali melanjutkan omongannya. Tolong jaga yang maafkan aku untuk beban yang akan ku berikan padamu. Ini bukan dirimu yang sebelum-sebelumnya, Master. Kau tidak boleh berkata begitu. Dan akhirnya 3 bulan pun berlalu. Di sana seseorang berkata, 3 bulan ya. Tidak terasa. Dia adalah The Demon of Hell, Mu In Yang. Dia berkata, 3 bulan banyak hal terjadi dalam waktu itu. Insiden di mana Heavenly Demon tiba-tiba jatuh batu ketih. Lalu setelah itu banyak orang mengedarkan isu kalau terjadi pergolakan di kelompok. Tapi dari seluruh kabar burung tersebut tidak ada satupun yang terjadi. Hanya satu yang pasti, Fish Leader Jong Moon Baek dan The Young Leader Hyuk Mong Song akan memulai peperangan. Hanya sebatas itu saja yang ada di permukaan. Apa yang terjadi di atas permukaan tentu di bawahnya juga berbeda. Demikian tidak seperti tenangnya permukaan, akan menjadi sesuatu yang terjadi di balik layar saat si Monjek memperlihatkan ambisi tersembunyi yaitu ambisi untuk mengakui sisi pemimpin. Lalu Heaven jadi Heavenly Demon. Namun The Young Leader Sang Wancuk juga tidak akan tinggal diam. Lalu konflik di antara mereka berdua sudah tidak bisa dihindari lagi. Semua orang yang tahu isu tentang internal dalam kelompok ini mengerti hal tersebut. Pertemuan antara The Fish Leader dan The Young Leader akan terjadi lambat laun. Ucapnya, hanya butuh 3 bulan untuk kelompok ini terpecah belah begini menjadi 2 fraksi. Ucapnya dalam hati sambil melihat tak ada yang namanya netral. Bahkan seluruh 10 Demonic Master sekalipun telah memilih fraksi mereka masing-masing. Aku sendiri memilih kubu Fish Leader atau si Aki yang menghubungkan kami. Dia lebih terbuka denganku. Itu juga alasan kenapa aku berpergian sekarang. Fish Leader memintaku untuk menenangkan Wind Demon First King Ko Jong Byuk. Lalu First King juga, aku tahu tentang orang itu. Dia termasuk memiliki wawasan yang luas. Semoga dia terlalu banyak basa-basi. Dan akhirnya mereka pun mengingat sesuatu sama lain. Tapi dari kebiasaan itu, aku yakin, kuharapkan bakal terbalik yang akan terjadinya nanti. Dia malah basa-basi banyak. Kalau kesampaian dari mana situasinya nanti, mungkin aku akan biasakan diri untuk tetap tenang dengannya.
Aku akan meyakinkannya untuk melihat sisi baikku tanpa melihat sisi burukku. Aku tak tahu bagaimana nantinya, tapi aku belum menjaga diri, ucap Inyong. Dia tidak tahu bagaimana. Dia tidak mungkin tak tertarik mereka, atau lebih baik secara berkelompok dan daripada pergi sendirian. Lalu seorang berkata, saya melihat menara The Wind Demon. Nampaknya aku terlambat. Seseorang keluar dari menara itu. Apa? Itu adalah anggota Young Master. Ya, maksudmu Young Leader. Ya, itu adalah Huang Song dan si bos yang sudah lama tidak kelihatan. Maksud Anda aku sudah telat? Apa kau benar-benar menginginkanku menjelaskan panjang lebar? Apa kau tahu berpura-pura tidak mengerti? Dia berbeda dari sebelumnya, dari kecakapannya ke level kekuatannya. Anak ini sudah berada di tingkat seperti ini. Levelku sekarang bisa dibilang tidak jauh darinya. Tapi saat pertama kali dia diangkat sebagai Young Leader, anak ini bahkan belum menjadi Demonic King. Dia sudah tumbuh berkembang di level yang berbeda dengan Ten Demonic Master. Di dalam hatinya dia tidak berkata, aku tidak tahu bagaimana pemimpin membimbingnya selama ini. Lalu Huang Song mengatakan, kalau begitu akan kujelaskan. The First King telah memutuskan untuk berpihak pada fraksiku. Ya, begitulah, sambil memancarkan aura demoniknya. Iya. Begitulah Huang Song akhirnya menjelaskan padanya. Lalu si Inyong ini berkata, tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Banyak yang bilang kalau mata akan selaras dengan sikap teguh seseorang, uang sekalipun dapat memberi segalanya. Lalu dia pun mencoba untuk meyakinkan The First King. Huang Song berkata, kalau begitu coba saja sana dan kau lihat apa ucapanmu itu benar atau tidak. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Akhirnya mereka pun bersalaman dan pergi satu sama lain.